Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola bareng gua Iid Muhyi. Dan seperti biasa kita akan bahas transfer news atau berita seputar transfer pemain khususnya di Liga 1 atau di Super League, kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan di kesempatan ini dalam video ini kembali gua akan bahas ini pemain-pemain yang akan menuju ke Persebaya Surabaya. Jadi video ini khusus untuk transfernya Persebaya nih karena Persebaya sedang kencang-kencangnya dalam perburuan pemain di bursa transfer kali ini. Sebelumnya juga gua sudah bikin video ya pemain yang deal dengan Persebaya, yaitu ada Alex Martin Ferreira, belum diumumkan oleh klub ya, jadi kalian tunggu saja lah. Tapi gua rasa sih memang beneran deal gitu ya, kalau tidak berarti gua yang salah. Tapi kalian tunggu saja, ini kemungkinan besarnya sudah deal Alex Martin Ferreira ya, jadi kalian bersabar lah, mungkin Persebaya Surabayanya butuh waktu untuk meresmikan seorang Alex Martin Ferreira ini. Apalagi sekarang sedang libur kompetisi, pemain yang bersangkutannya juga sedang liburan ya. Jadi mohon bersabar untuk pengumuman resminya gitu ya, Alex Martin Ferreira. Dan info yang gua dapat ini, Alex Martin Ferreira memang sudah deal dengan Bajul Ijo gitu. Jadi kalian tinggal tunggu saja pengumuman resminya. Nah, di video sebelumnya juga gua bahas seorang Yuran Fernandes yang akan merapat ke Persebaya Surabaya dan sedang dalam tahap perbincangan. Dan di video ini sedikit gua bahas juga nih, Yuran Fernandes ini memang kabarnya kencang sekali akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk bekerja sama kembali dengan seorang Bernardo Tavares ya, mantan pelatihnya ketika di PSM Makassar yang berhasil membawa Juku Eja menjadi juara Liga 1 pada tahun atau musim 2022-2023. Nah, ini kita berbicara kemungkinan lagi karena belum ada berita resminya ya, belum diumumkan secara resmi juga Yuran Fernandes ini di Persebaya, tapi kemungkinan besarnya Yuran ini memang akan berlabuh di Persebaya. Terlebih lagi adanya koneksi antara Yuran dengan Bernardo Tavares, dan Bernardo Tavares juga sangat menginginkan seorang Yuran Fernandes karena sudah tahu bagaimana kualitas dan pengalamannya di PSM Makassar. Jadi Yuran Fernandes ini memang pemain yang dibutuhkan di Persebaya. Kalau kita lihat dari komposisi sekarang ya, Leo Lelis, Hengkang, kemudian Gustavo juga pamit dari Persebaya. Jadi Persebaya butuh pemain belakang yang berpengalaman, yang punya kualitas. Nah, berbicara pengalaman dan kualitas, ya Yuran Fernandes adalah pemain yang cocok untuk Persebaya Surabaya. Kualitasnya dapat, kemudian pengalamannya juga dapat. Sudah 4 musim di PSM Makassar, sudah tahu sepak bola Indonesia, sudah tahu kultur dari sepak bola tanah air, apalagi pernah bekerja sama dengan seorang Tavares. Meskipun memang secara performa belakangan ini agak menurun, tapi gua rasa ketika ditangani kembali oleh Tavares, ini Yuran Fernandes akan kembali menunjukkan performa yang lebih bagus lah. Karena keduanya kan sudah menampilkan itu di PSM sampai berhasil membawa Juku Eja menjadi juara. Nah, jadi itulah sedikit untuk lanjutan dari rumor seorang Yuran Fernandes ke Persebaya ya. Jadi belum ada berita resminya, tapi kemungkinannya memang sangat besar Yuran akan berlabuh di Persebaya. Mungkin pas video ini dibuat juga sebenarnya sudah deal ya, tinggal nunggu pengumuman resminya saja. Tapi karena belum ada berita resminya, jadi anggap saja rumor lah. Kemudian selain dari Yuran Fernandes, Persebaya Surabaya juga banyak mengincar pemain-pemain PSM Makassar. Nah, ini bukan tidak ada alasan ya kenapa Persebaya banyak menargetkan pemain-pemain dari PSM ya, karena di Persebaya saat ini ada Bernardo Tavares, dan Bernardo Tavares akan bekerja sama dengan Persebaya sejak awal musim. Artinya dia punya keleluasaan untuk mengambil pemain-pemain yang menurut dia punya potensi. Nah, karena dia lama di PSM Makassar, ya sudah pasti tahu pemain-pemain yang punya potensi di PSM Makassar sehingga menjadi target incarannya untuk musim depan. Jadi selain Yuran Fernandes, ini juga ada nama Syahrul Lasinari. Kemudian ada beberapa nama lagi nanti gua sebutkan. Ini ada Syahrul Lasinari, ini pemain bertahan ya, bisa di bek kanan, bisa di bek tengah. Pemain lokal yang potensinya juga cukup bagus, tampil reguler juga bersama dengan PSM musim ini, dan datang ke PSM ini dari tahun 2024. Sebelumnya bermain di Persikabo, dan Syahrul Lasinari ini secara performa di musim ini juga cukup baik ya. Kemudian gua rasa pengalamannya juga cukup matang di Super League ya, karena dengan total 104 kali bermain di Super League itu gua rasa adalah seorang yang sudah punya pengalaman lah, dan tentunya Tavares sudah tahu itu. Jadi kenapa Persebaya menargetkan seorang Syahrul Lasinari? Ya karena Tavares tahu bahwa Lasinari ini punya kualitas. Bisa juga kan dia ada seorang bek kanan, bisa bek tengah, jadi versatile, serbaguna lah. Mungkin kalau didatangkan ketika catur pamungkasnya tetap perform ya, dia bisa jadi pelapis.
kalau misalkan caturnya tidak bisa bermain, dia bisa tampil sebagai starter dan kualitasnya tidak akan jauh berbeda dengan seorang catur. Nah, usianya sendiri sangat ideal, 26 tahun, dan dia sekali lagi bisa bermain di dua posisi, back tengah dan juga back kanan. Jadi cukup untunglah ketika dapat pemain yang bisa bermain di dua posisi ini, karena bisa tentunya menjadi cover dari pemain lain gitu ya ketika tidak bisa bermain. Oke, itu Syahrul Lasinari ya. Jadi selain Yuran Fernandes tadi, nah ada Syahrul Lasinari. Kemudian berikutnya itu ada penjaga gawang asli didikan dari PSM Makassar, yaitu Reza Arya. Nah, Reza Arya ini namanya santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya karena tentu saja untuk menjadi kiper pengganti dari kabar hengkangnya seorang Andika. Jadi Andika Ramadhani ini akan hengkang menuju Persik Kediri. Itu kabar atau info yang gua dapat dari Persebaya ya. Andika menuju ke Persik Kediri. Nah, sebagai penggantinya Persebaya membidik seorang Reza Arya. Reza Arya adalah kiper yang sudah lama dengan PSM dan bahkan belum pernah keluar dari PSM Makassar sejak debutnya di senior PSM ya, karena dia juga merupakan didikan dari Youth PSM. Dan gua rasa dia adalah kiper yang punya kualitas, apalagi dengan didukung nanti oleh pertahanan yang kuat. Misalkan ada Risto Mitrevski dengan Yuran Fernandes, kalau jadi nanti duet di musim depan, maka Reza Arya ini menurut gua bisa bersaing lah dengan Hernando Ari ya, seperti Andika gitu. Jadi membidik Reza Arya juga ini adalah salah satu keputusan yang tepat jika memang Andikanya pergi gitu. Dan ini rumornya juga cukup kenceng, Reza Arya menuju ke Persebaya. Menurut gua sih bakalan deal juga ya. Kenapa ya? Karena itu ada koneksi antara Reza Arya dan juga Tavares, dan Tavares tahu bahwa Reza Arya punya kualitas, jadi Tavares menginginkan Reza Arya sebagai pelapis dari Hernando Ari. Dan apalagi Hernando Arinya mungkin banyak juga nanti misalkan perform gitu ya, karena dia langganan timnas bisa ke timnas, jadi Reza Arya bisa naik sebagai kiper utama ketika Hernandonya berhalangan. Nah, tidak cukup dengan tiga pemain tadi, Yuran, Syahrul Lasinari, kemudian Reza Arya. Ada juga nama pemain muda, pemain cepat, ya winger, sudah tembus juga ke tim nasional, yaitu ada nama Victor Detan. Ini adalah pemain kunci dari PSM Makassar, usianya masih muda, 21 tahun, dan sudah berlabel Timnas Indonesia. Victor Detan juga merupakan didikan asli PSM Makassar dari mulai PSM Youth, kemudian U18, dan debut di senior di tahun 2023 ya, bulan Januari tahun 2023 debut di senior PSM, dan kemudian juga sudah debut di Timnas Indonesia U23, bahkan timnas senior ketika AFF ditangani oleh Sintayong. Saat itu memakai pemain-pemain lokal. Victor Detan ini menjadi pilihan dari Sintayong untuk menjadi punggawa dari timnas Indonesia. Secara performa juga pemain ini sangat luar biasa, punya kecepatan, kemudian cara dia untuk keluar dari atau cara dia untuk bisa memecah pertahanan lawan juga sangat baik. Nah, ini tentu saja Tavares tahu dengan kualitas Victor Detan, dan kalau misalkan Victor Detan jadi ke Persebaya Surabaya, wah ini lini depan Persebaya mengerikan ya. Ada Gali Freitas, Malik Rizaldi, kemudian Alex Martins, kemudian kalau diperpanjang ada Bruno Moreira, ditambah lagi disuplai oleh seorang Cisco Rivera. Ini luar biasa, mengerikan bajul hijau musim depan. Victor Detan sendiri tampil cukup reguler ya, bahkan hampir selalu menjadi pilihan utama. Selain dari dia punya kualitas, juga diuntungkan karena dia masih masuk ke regulasi di bawah U23, jadi pasti dia bermain ketika dia fit. Dan ini menurut gua pilihan yang make sense dari seorang Tavares menginginkan Victor Detan ya. Tinggal bagaimana PSM Makassar apakah bisa menjaga seorang Victor Detan ini, aset yang luar biasa. Selain di Super League ya, juga sudah tampil di Asian Club Championship, kemudian di AFC Cup saat itu ketika PSM berlaga di sana. Victor Detan secara pengalaman luar biasa, secara kualitas juga luar biasa, dan kalau jadi ke Persebaya, gua rasa sih ini Victor Detan akan menampilkan performa yang baik juga di Persebaya. Kenapa? Ya karena kita lihatlah kualitas gelandang yang dimiliki oleh Persebaya, salah satunya adalah Francisco Rivera yang bisa menyuplai bola ke sayap. Dan lagi-lagi karena adanya koneksi antara seorang Tavares dan juga Victor Detan, bisa jadi kemungkinannya besar untuk winger asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ini berlabuh di Persebaya musim depan. Kemudian selain Victor Detan, juga ini masih ada hubungannya dengan Tavares meskipun tidak berasal dari PSM Makassar, yaitu ada nama striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta. Ramadan Sananta musim kemarin bermain di DPMM FC ya, di Liga Malaysia atau di ya di Super League-nya Malaysia gitu ya. Dan secara produktivitas gol sebagai striker nomor 9 ini tidak produktif ya, karena hanya mencetak 2 gol sepanjang musim.
di liganya gitu ya. Kemudian di Piala Malaysianya 1 gol dan di Piala FA Malaysianya 1 gol. Jadi total 4 gol bersama dengan DPMM. Dan mungkin yang dilihat oleh Tavares bukan hanya sekadar produktivitas gol di musim kemarin, tetapi bagaimana potensi yang dimiliki oleh Ramadan Sananta ini masih bisa dikembangkan. Terlebih lagi dia adalah pemain muda baru berusia 23 tahun dan sudah dilihat langsung kualitasnya oleh Tavares ketika sama-sama bekerja di PSM Makassar dan membawa PSM juara saat itu. Jadi Tavares tahu dengan kualitas seorang Ramadan Sananta dan dia percaya diri bisa memoles kembali performa dari seorang Ramadan Sananta jika nanti beneran bergabung dengan Persebaya. Dan gua rasa juga cukup besar kemungkinannya Ramadan Sananta akan berlabuh di Persebaya Surabaya. Nah, ini menarik untuk dinantikan ya, bagaimana seorang Ramadan Sananta akan berkiprah kembali di Liga Indonesia setelah 2 klub sebelumnya yang dibela di Super League atau di kasta tertinggi ya. Ada PSM Makassar berhasil membawa juara, ada Persis Solo juga tampil cukup beringas ya, mencetak 16 gol dari total keseluruhan laga bersama dengan Laskar Sambernyawa. Dan menarik musim depan apakah akan berlabuh di Persebaya Surabaya dan apakah bisa perform lagi di bawah asuhan Bernardo Tavares yang menjadi pelatih yang membuat dirinya sukses di musim 2022-2023 dengan membawa PSM juara. Nah, sementara itu dulu untuk rumor transfer dari Persebaya Surabaya. Tapi secara kemungkinan menurut gua pemain-pemain ini cukup besar kemungkinannya akan berlabuh di kota Surabaya untuk bergabung bersama dengan Bajul Ijo. Kalau prediksi kalian gimana nih guys ya? Apakah kalian percaya dengan rumor ini? Apakah kalian yakin pemain-pemain ini akan berlabuh di Persebaya Surabaya? Atau kalian justru tidak percaya sama sekali dengan rumor ini? Silahkan kalian keluarkan pendapatnya bebas di kolom komentar. Sesuka hati kalian silahkan ya. Kalau misalkan memang komentarnya itu bersifat masukan, saran, dan juga kritikan untuk membangun channel ini, gua ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan respect tentunya. Tapi selain komentar-komentar itu juga silahkan keluarkan pendapat kalian soal pandangannya mengenai rumor transfer ini. Dan sekali lagi, karena ini rumor, belum tentu kejadian. Tapi ada kemungkinan. Nah, kemungkinannya menurut gua cukup besar ya gitu. Dan untuk pemain yang gua katakan sudah deal seperti Alex Martin Ferreira, kenapa belum diumumkan? Ya kalian tunggu saja nantilah ada waktunya. Dan kalau menurut gua sih itu memang beneran sudah deal. Kalau misalkan tidak deal, ya berarti gue salah gitu ya. Tapi enggak sih, enggak, kayaknya gue cukup optimis nih nggak akan salah terkait rumor dari video-video sebelumnya yang gue katakan sudah deal. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dulu informasi dari transfer news di Super League. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa.